Freeport Indonesia. Namun kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut. Dan kali ini ayo kita kupas tuntas fakta-fakta mencengangkan hasil pertarungan PT Freeport Indonesia ya guys. Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih guys, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita ya. Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia memiliki kisah yang sangat unik untuk diketahui nih guys. Sebenarnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang dulu berawal dari ketidaksengajaan, dengan kata lain tidak saja osa reklaamibyråde seetõttu see tundus ka nagu huvitav kontekst uurida seda reklaamitööstust, selle reklaamitööstuse ajalugu ja väga mingit warga berusaha menghadang alat berat yang sedang merobohkan bangunan dan pohon untuk pembangunan Bandara Baru Yogyakarta. Mereka memarahi operator alat berat dan aparat gabungan yang mengawal perobohan bangunan ini. Warga menduga aparat gabungan akan merobohkan masjid dan rumah warga yang masih dihuni. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, aparat akhirnya meninggalkan lokasi ini. Pihak proyek pembangunan Bandara Baru Yogyakarta mengatakan pihaknya saat ini tidak merobohkan rumah warga yang masih dihuni. Kita melanjutkan perobohan pohon-pohon di atas lokasi warga. Keterpinggirannya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri hulu membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi pemerintah dan korporasi asing untuk berinvestasi. Salah satu yang menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah keterlibatan Tiongkok dalam pendanaan proyek-proyek besar di Indonesia. Namun apakah benar Tiongkok merupakan mitra investasi terbesar Indonesia? Koresponden CNN Indonesia Rama Aryadi memiliki ulasannya untuk Anda. Fase pertama proyek tol Cisumdawu, tol Medan dari Serdang Tebing Tinggi, smelter aluminium Inalco di Sumatera Utara, dan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Ini adalah 4 dari ribuan proyek infrastruktur dan industri hulu yang setidaknya sebagian didanai oleh hadirin hadirat masyarakat performatif Nusantara, Indonesia dan dunia. Kita punya tamu khusus. Karena ini teman lama saya, belajar perform bersama-sama, sekarang belajar di Eropa, beliau membawa karya Gardening Radio. Semoga ini bisa mendukung kita untuk memahami estetika mata, estetika batin, estetika tubuh, sesuai konteks, ruang, dan waktu. Kalau dari karya Gardening Radio ini, hanya satu pertanyaan yang sangat mendasar dari saya terhadap peradaban dunia, termasuk kamu yang berkarya saya milenial. The folded word, everything is fold, right? Everything online, everything is fold, dilipat, dilipat, semuanya bisa di-online-kan semua situ. Itu bagus untuk mengurangi penggunaan kertas, pemotongan hutan, itu bagus. Tapi sejauh-jauhnya dunia serba online ini semua bisa di-folded, bisa dilipat, bisa diringkas-ringkas, di-online-kan itu. Tapi dunia karakternya nggak banyak berubah. Tetap aja saling eksploitasi, tetap aja oligarki, tetap aja merusak alam. Harapan semua orang, terutama yang paham dengan peradaban yang harusnya lebih maju, lebih baik, itu peradaban makin maju, bukan hanya teknologinya, tapi peradaban itu juga paham bagaimana kalau kita ingat zaman Jawa kuno, Trihita Karana, misalnya, sebab-sebab kebahagiaan adalah harmonisasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan inti suci, the almighty power, the holy core. Seperti itu. Tapi yang terjadi
dari gathering radio yang kamu sampaikan itu, dunia itu malah menuju kehancuran. Jadi orang makin bisa berkomunikasi, makin tahu bisa bikin apa saja, makin tahu mau menyerang sana, mau ini segala macam. Teknologi itu mempercepat kehancuran atau mempersukseskan kita makin harmoni. Pertanyaan adalah teknologi itu posisinya di mana? Sebagai seniman milenial, mahasiswa seni kontemporer di Swiss. Dulu kan ini teman workshop sama saya sering gitu. Itu pertanyaan itu dulu. Ya, silakan. Kalau buat aku sih teknologi ya hanya sebatas alat aja. Semuanya dibalikin ke bagaimana manusianya menggunakan teknologi itu gitu. Ya. Terus terkait sama pembahasan tadi misalnya bagaimana digitalisasi yang dimaksud ya kan tadi maksudnya digital, semua hal yang fisik itu di digitalize gitu. Terus sampai hari ini kanan kiri. Sampai hari ini jeruk loh, jangan pikir apa-apa. kita juga masih tetap gitu, misalnya masifnya perkembangan teknologi hari ini yang ekspektasinya adalah mempermudah segala hal, terus meminimalisir dampak ekologis gitu, tapi hari ini kita masih menghadapi krisis ekologi, terus terkait situasi sosial politik yang dalam konteks Indonesia misalnya oligarki masih menguasai sistem kebijakan politik misalnya, katakanlah kayak gitu. Aku sih kurang paham maksudnya. Iya, politik praktis yang isu politik praktis yang semacam itu aku kurang ngerti, tapi aku sebagai pribadi gitu, aku kayak aku sebenarnya sedang membedakan antara aku sebagai seniman sama aku sebagai manusia aja gitu. Misalnya sebagai manusia aku menggunakan teknologi atau berhubungan dengan manusia lain gitu, ya aku sangat menghargai humanisme. Tapi di sisi lain sebagai seniman sebenarnya kayak kenapa aku nggak mau print teksnya tadi gitu, lebih memilih baca dari handphone aja semuanya gitu, meminimalisir penggunaan itu yang terlepas dari itu sebenarnya sih. Tapi sebagai seniman aku lebih nggak humanis sebenarnya, aku malah lebih porsiku mau memposisikan diriku sebagai seorang eko yang fasis gitu, maksudnya ya udah aku fasis aja demi kepentingan ekologi gitu, kayak gitu kira-kira. Nggak tahu ini nyambung nggak ya? Nyambung. Jawabnya apa? Nyambung sih. Siap. Saya juga sedang belajar juga, ternyata media sosial itu tiba-tiba mendadak ada teroris dapat perintah dari mana? Dari online. Dia nggak ketemu siapa-siapa langsung ngebom, langsung. Jadi teknologi itu kalau kita pahami, peradaban itu menjadi lebih maju atau tidak maju itu seperti apa, tidaknya seperti apa, seperti itu. Seperti suku Baduy meminta dicoret dari lokasi pariwisata, mereka malah menolak. Itu pesan luhur yang udah ratusan tahun yang lalu ternyata sekarang jadi futuristik. Mereka tidak kena COVID, mereka tidak kena HP, mereka tidak kena segala macam, mereka malah merdeka. Sementara di tengah kota di mana-mana udah kacau balau segala macam, mereka malah merdeka dari itu semua. Nah, teknologi itu ternyata kesimpulan sementara saat ini yang kita dapat dari karya ini, teknologi itu tergantung manusianya juga. Jadi mau dibawa kemana? Mbak Yesi, penari tamu kita yang nanti akan ikut program kita, program series yang syuting kedua ketiga selanjutnya, mau berpendapat, mau bertanya dengan karya-karya kontemporer seperti ini? Mungkin mau bertanya sih Mas. Jadi tadi kan saya juga menyimak tentang karya ini. Ada hal yang menarik. Jadi kayak saya membayangkannya malah tidak tentang isu politik, tidak tentang isu teknologi, tapi kayak lebih ke menikmati diri saya
seandainya saya adalah petani mendengarkan radio, kan gardening radio ya. Petani sedang bercocok tanam mendengarkan musiknya tadi. Ya apa yang ada dalam radio itu. Kayak Happy ini Alan. Masuk ke. Oke, siap. Ya,